Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Musafa dan masih di channel Mas Bos 1486. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemberkasan untuk PPG, pemberkasan untuk lapor diri PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk kategori 1 ini ada informasi yang update ya, dari ppg.kemdikbud.go.id bahwasanya untuk kategori 1 diperpanjang hingga 17 Juli 2022. Jadi diperpanjang lagi karena beberapa hari kemarin diinformasikan bahwa untuk lapor diri dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli hingga 15 Juli. Ini ada perpanjangan dari Kemdikbud sampai 17 Juli. Baik, untuk kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang berkas-berkas apa saja yang diperlukan untuk lapor diri. Nanti akan saya bahas hingga habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya serta simak videonya sampai selesai. Baik, sebelum saya bahas tentang berkas yang dibutuhkan untuk lapor diri, ini adalah jadwal ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 yang dimulai dari konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan peserta, lapor diri, pembelajaran mandiri. Ini dilaksanakan 6 sampai dengan 15 Juli, kemudian orientasi mahasiswa 18 Juli, kemudian pelaksanaan PPG dalam jabatan mulai 19 Juli hingga 29 September. Yang tentunya di dalam juga nanti ada kegiatan-kegiatan uji komprehensif dan PPL atau PKL. Kemudian ada wawasan kebinekaan dan UKM PPG. UKM PPG nanti terdiri dari uji kinerja atau KIN dan UP, uji pengetahuan. Dan nanti akan menyesuaikan dengan LPTK masing-masing jika ada perubahan, jadi harus sering-sering update seperti yang ada di UM. Di UM itu ada beberapa perubahan. Nah, ini di UM itu perubahannya sedikit, perubahan di sini. Untuk wawasan kebinekaan dilaksanakan 24 Agustus. Kemudian ini PPL-nya dilaksanakan mulai 25 Agustus hingga 29 September, dan uji komprehensifnya 20 sampai 24 Agustus. Kemudian untuk 19 Juli hingga 2 Agustus adalah pendalaman materi, mulai dari analisis materi, pembelajaran proses masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran dan desain pembelajaran inovatif selama 14 hari dan 12 hari. Sehingga untuk perkuliahan totalnya ada sekitar 26 hari selain yang kurang pembelajaran mandiri. Kemudian untuk berkas-berkas apa saja yang dipersiapkan untuk lapor diri, ini sudah ada di ketentuan lapor diri sesuai dengan edaran dari Kemdikbud. Yang pertama, format A1 dan fakta integritas ini dapat diunduh melalui SIM PKB masing-masing. Jadi jika teman-teman sudah dinyatakan sebagai mahasiswa, sudah ditetapkan, maka nanti di akun SIM PKB-nya akan muncul seperti ini. Penetapan peserta PPG dalam jabatan angkatan 1. Nah, ini seperti milik saya contohnya. Kemudian di bawah sini nanti akan ada form A1, fakta integritas, dan surat izin pimpinan. Silahkan di-download saja, kemudian nanti ditandatangani. Untuk form A1 bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah A1, adalah biodata atau formulir pendaftaran peserta, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Berikutnya fakta integritas. Fakta integritas ini bisa menggunakan fakta integritas
saat pemberkasan pretest dulu, jadi bisa digunakan kembali itu pretest dulu. Ini contohnya milik saya yang sudah saya gunakan untuk pretest bermaterai 10.000 ya. Nah, ini dilihat dari tanggalnya 15 Februari 2022. Ini adalah fakta integritas yang dipakai untuk PPG, untuk pretest dulu. Ini masih bisa digunakan. Kemudian surat izin pimpinan, kita ke sini dulu. Biodata mahasiswa dikti ini nanti sesuai dengan LPTK masing-masing. Kemudian yang ketiga, surat izin pimpinan, ini juga bisa diunduh dari SIM PKB seperti ini. Nah, ini namun beberapa LPTK surat izin pimpinan ini diberi kop sekolah, kemudian diisi sesuai dengan datanya. Ini yang atas miliknya kepala sekolah, yang bawah milik peserta PPG atau guru yang bersangkutan. Kemudian dikasih kabupaten, tanggal itu bisa gunakan tanggal sebelum lapor diri, kemudian nama jelas dan cap instansi. Nah, di sini jangan lupa diberi materai 10.000. Kemudian scan ijazah S1 cukup jelas. Scan ijazah jangan dipaksakan untuk dibuat potret ya. Kalau memang untuk ijazahnya landscape maka biarkan landscape. Kemudian scan transkrip S1 juga cukup jelas, bentuknya potret biasanya. Kemudian scan identitas KTP cukup jelas. Scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Untuk foto ini usahakan warna jasnya hitam dan warna dasinya hitam, pakai baju putih sesuai dengan ketentuan dari LPTK. Ini untuk foto, pas foto dalam format JPG atau JPEG dengan dimensi 720 x 480 pixel dan ukuran dimensi 200 KB dengan kriteria sebagai berikut. Laki-laki wajib menggunakan jas hitam, kemeja putih polos dan berkerah serta dasi hitam. Bagi perempuan wajib menggunakan jas hitam, kemeja putih polos dan berkerah serta kerudung hitam bagi yang berkerudung. Tidak menggunakan kacamata. Kemudian untuk background fotonya berwarna merah. Itu untuk ketentuan foto. Kemudian SKCK, dari pengalaman saya kemarin untuk pengurusan SKCK biar cepat, silakan teman-teman urus SKCK online dulu, pendaftaran online melalui skck.polri.go.id. Ini biar membantu prosesnya lebih cepat saja, karena dengan pendaftaran online ini teman-teman tidak perlu ke kelurahan atau ke desa untuk minta surat pengantar, dan tidak perlu ke polsek untuk mengantar juga. Jadi teman-teman setelah mendaftar online di SKCK online ini, nanti hasil pendaftarannya, form pendaftarannya silakan teman-teman bawa ke Polres. Saya kasih contoh untuk pendaftarannya, silakan ini dicetak kemudian dibawa ke Polres setempat. Nanti di sana teman-teman akan disuruh mengisi biodata dengan lengkap, kemudian melakukan sidik jari dan kemudian membayar 30.000, kemudian selesai. Siapkan pula untuk foto. Untuk foto di SKCK ini siapkan 5 lembar ya, lebih juga tidak apa-apa, siapkan lebih aja karena nanti ada kebutuhan lain. Minimal siapkan 10 lembar untuk foto 4x6, karena di SKCK sendiri fotonya butuh 5 lembar. 2 lembar dibutuhkan di sidik jari, kemudian 3 lembar di administrasi ini. Kemudian biayanya ini sama 30.000. Ini bisa bayar melalui BRI virtual account atau bisa membayar melalui tunai di loket Polres. Seperti itu untuk pengurusan, dan ini prosesnya sangat cepat sekali. Kemarin saya ngurus ini sekitar 15 menit saja sudah selesai. Berikutnya surat keterangan sehat. Ini surat keterangan sehat bisa diperoleh dari Puskesmas atau rumah sakit setempat. Kemarin saya ngurusnya di Puskesmas. Di surat sehat cukup seperti ini. Nah, ini surat sehat dari Puskesmas. Saya rasa kalau surat sehat sudah tidak asing lagi, teman-teman sudah banyak yang tahu. Kemudian jika ada pertanyaan dari dokter atau dari lebih amannya dari Puskesmas atau rumah sakit, itu lebih amannya. Berikutnya surat bebas nafsa dari BNN, kepolisian, Puskesmas, RSUD tempat.
untuk nafsa ini saya kemarin ngurusnya adalah di lab Kesda, Laboratorium Kesehatan Daerah, untuk dilakukan uji urin. Kemudian hasil uji urinnya dibawa ke Polres untuk dimintakan SKBN atau surat keterangan bebas narkoba nafsa. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk pengurusan SKBN ini dibutuhkan SKCK. Maka sebelum teman-teman mengurus SKBN, alangkah baiknya teman-teman mengurus SKCK dahulu sampai selesai, kemudian baru ngurus SKBN. Kalau saya kemarin, pengalaman saya kemarin, karena di lab itu ada proses uji urin, maka saya ke lab Kesda dulu untuk dilakukan untuk pendaftaran uji urin. Setelah itu sambil menunggu hasil urin itu keluar, hasil uji lab keluar, saya ke Polres untuk pendaftaran SKCK atau mengurus SKCK sampai selesai. Setelah SKCK selesai, saya kembali ke lab Kesda tadi untuk mengambil hasil lab. Kemudian hasil lab tadi saya fotokopi dan dibawa ke Polres lagi, di bagian SPKT atau Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Di sana nanti ada bagian SKBN. Nah, di situ nanti sudah teman-teman akan diarahkan oleh petugasnya di sana. Berikutnya scan NPWP. NPWP ini tidak wajib ya. Scan NPWP tidak wajib. Kalau teman-teman punya ya silahkan dilampirkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian semua berkas tadi silakan dibuat format JPEG atau format foto, bukan PDF dan bukan dokumen, jadi semuanya JPEG atau JPEG. Kemudian untuk size-nya, kapasitasnya tidak boleh melebihi 1 MB ya. Jadi tidak boleh melebihi 1 MB. Jadi silakan dikompres. Cukup banyak sekali cara mengkompresnya. Silakan kompres online atau kompres menggunakan WA web juga bisa. Silakan dikirim ke WA, nanti di-download melalui WA web, itu juga otomatis akan terkompres. Baik, itu untuk video kali ini tentang berkas-berkas kebutuhan untuk lapor diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar channel terus berkembang. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Musafa. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.